Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Marsha di channel Marsha. Pada video kali ini teman-teman, di sini kita memasuki bab yang ketujuh, yaitu bab yang terakhir dari jajaran A-Part 2. Di sini kita akan membahas untuk akses control list atau ACL. Oke teman-teman, jadi di sini di ACL ini nantinya kita akan menentukan sebuah paket yang dikirim, itu nanti kita akan memblokirnya atau kita akan mengizinkannya. Jadi ketika ada suatu paket dikirim dan kita mengizinkannya dikirim, dan nanti kita akan menentukan action kita apa, action yang misal kita mau memblokir atau mau mengizinkannya. Nah di sini supaya lebih jelas lagi kita langsung studi kasus ya teman-teman. Di sini saya akan membuat topologi terlebih dahulu dengan menggunakan router 2911 ya teman-teman. Di sini perhatikan saja gimana saya membuat topologinya. Oke teman-teman semuanya, di sini saya sudah membuat topologinya kurang lebih nanti seperti ini ya. Di sini routernya menggunakan 2911, kemudian switchnya menggunakan 29 yang 60. Kemudian di sini saya juga sudah membagi untuk per VLAN-nya, di sini VLAN 10, VLAN 20, 30 dan ada masing-masing IP dan VLAN-nya. Kemudian di sini juga terdapat dua switch. Switch yang kedua di sini terdapat server dan IP-nya. Nah, langsung saja teman-teman, di sini kita masuk ke konfigurasinya. Nah, untuk konfigurasi pertama kita akan mengkonfigurasikan terlebih dahulu di switch-nya ya teman-teman. Kita langsung saja pergi ke switch, kemudian di CLI. Kemudian di sini kita bisa enable, kemudian config. Kalau sudah di sini kita bisa pergi ke interface yang menuju ke router, yaitu di sini EVA0/1, interface EVA0/1, kemudian kita bisa enter. Nah, kemudian di sini kita bisa tekan switch port, mode terang. Kalau sudah di sini kita bisa langsung membuat VLAN-nya ya teman-teman, VLAN 10, VLAN 20, kemudian di sini ada VLAN 30. Kalau sudah di sini kita bisa langsung memasukkan interface-nya ke dalam VLAN-nya ya teman-teman. Di sini mulai dari VLAN 10 dulu. Di sini tuh interface-nya EVA0/2 sampai 3. Jadi di sini kita pergi ke interface lain EVA0/2 sampai 3 seperti ini teman-teman. Kemudian enter. Kemudian di sini kita ketikkan terlebih dahulu switch port SW mode access. Kemudian di sini kita ketikkan lagi switch port access VLAN 10 seperti ini teman-teman. Kalau sudah seperti ini kita lanjutkan untuk yang ke VLAN 20-nya. Di sini interface EVA0/4 sampai 5. Interface lain EVA0/4 sampai 5. Ini kita bisa enter. Kemudian SW mode access seperti ini kita bersingkat saja, kemudian enter. Kemudian switch port access VLAN 20, kemudian kita bisa enter. Kemudian kita ke VLAN yang 30 nih. Berarti interface lain EVA0/6 sampai 7 ya teman-teman. Di sini 6 sampai 7, enter. Switch port mode access, kemudian switch port access VLAN 30, kita bisa enter. Kemudian kalau sudah kita bisa melihatnya di do show VLAN brief. Oke teman-teman, di sini terdapat kesalahan ya. Do show VLAN brief seperti ini. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat informasinya nih. VLAN 10, 20 dan 30 sudah ada beserta port interface-nya. Nah, karena kita sudah mengkonfigurasi di switch-nya, sekarang kita akan mengkonfigurasi di router satunya ya teman-teman. Nah, di sini kita buka. Nah, teman-teman di sini di physical terlebih dahulu, kita perlu zoom in. Di sini ternyata routernya itu bukan menggunakan 2911 tapi 2811 teman-teman. Nah, di sini saya akan menggantinya terlebih dahulu. Oke teman-teman, kalau sudah seperti ini kita akan kembali ke switch terlebih dahulu untuk mengkonfigurasi termnya ya teman-teman. Kalau sudah di sini kita bisa exit, kemudian kita bisa pergi ke router untuk mulai mengkonfigurasi IP-nya ya teman-teman di sini. Nah, di sini karena kita menggunakan 2811, kita pergi ke physical terlebih dahulu, kemudian kita zoom in teman-teman. Di sini saya akan menambahkan modul ya teman-teman. Di sini ini kita matikan saja dulu. Kemudian saya akan menambahkan modul yang ini teman-teman, yang NM1FETX ini. Nah, teman-teman matikan terlebih dahulu tadi gayanya ya di routernya. Kemudian di sini kita slash ke sini. Kemudian kalau sudah kita bisa nyalakan, kalau sudah kita bisa ke CLI. Nah, di sini itu masih loading ya teman-teman. Tunggu saja. Nah, di sini kita tunggu saja teman-teman. Kemudian kita bisa enable dan config. Kalau sudah di sini kita akan mengkonfigurasi
ini teman-teman IP yang ada di rutenya. Di sini kita masuk ke yang mengarah ke isi dulu di sini itu 20.1. Berarti di sini interface F401. Kemudian di sini kita bisa IP add 20.20.20.1/24 berarti 255.255.255.0. Kalau sudah di sini kita bisa enter dan jangan lupa untuk shutdown ya teman-teman. Kalau sudah di sini kita masuk ke interface yang mengarah ke router 2 teman-teman, di sini berarti 10.1 interface F4.0/0. Kemudian kita enter IP address 10.10.1/1.24.255.255.255.0. Kalau sudah di sini kita bisa enter dan jangan lupa untuk shutdown ya teman-teman. Oke teman-teman, kalau sudah di sini kita akan membuat sub interface-nya di router 1, sub interface untuk setiap VLAN ya teman-teman. Di sini kita buka saja router satunya, kemudian di sini kita bisa ketikkan interface yang menuju ke switch yaitu F4.0/1 interface F4.0/1. Kemudian di sini kita bisa ketikkan, nah maaf teman-teman, di sini ternyata salah, harusnya di sini setelah kita mengetikkan interface-nya di sini harus ditambahkan VLAN-nya berapa, 10 kan. Kita membuat sub interface untuk VLAN 10 terlebih dahulu, kemudian enter. Kalau sudah di sini jangan lupa ketikkan encapsulation .1q, kemudian 10 untuk VLAN 10. Kalau sudah di sini kita bisa masukkan IP-nya, fancy IP. Di sini untuk VLAN 10 itu networknya 10.0. Jadi misal di sini 192.168.10.1/24 berarti 255.255.255.0. Kalau sudah di sini kita bisa enter. Kemudian sini kita bisa lakukan hal yang sama untuk VLAN 20. Ini kita ganti menjadi 20, enter, kemudian encapsulation .20.1q20, kemudian masukkan IP-nya. Di sini kita ganti menjadi 20.1 karena itu kan untuk VLAN 20 networknya 20.0. Jadi seperti itu kita bisa enter. Kemudian kita ke VLAN 30-nya, kita ganti menjadi 30 interface F4.0/1.30. Kemudian encapsulation .1q30, enter. Dan kemudian masukkan IP-nya, yaitu di sini IP VLAN 30.1. Kalau sudah di sini kita bisa enter. Nah, oke teman-teman, kalau sudah seperti ini kita bisa langsung memasukkan IP pada setiap PC ya teman-teman. Di setiap VLAN-nya, di sini mulai dari PC 1, kita ke desktop, IP configuration, kita masukkan 192.168.10.2 teman-teman, karena tadi kan satunya itu kan merupakan gateway-nya ya teman-teman, atau sub interface-nya. Nah, jadi di sini kita langsung masukkan subnet mask-nya, dan tadi default gateway-nya itu berarti default gateway-nya kita masukkan 192.168.10.1. Kalau sudah kita bisa close. Nah, oke teman-teman, untuk selanjutnya teman-teman bisa isikan IP sesuai format yang tadi ya. Kalau di VLAN 20 berarti di sini 20.2, 20.3, kemudian 30.2 dan 30.3. Seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini saya akan percepat saja. Di sini kita sudah selesai untuk mengonfigurasi di bagian sebelah kiri sini. Sekarang gantian di bagian router 2 ya teman-teman, kita masuk ke router 2-nya. Di sini juga sama teman-teman, kita tambahkan modul yang baru. Di sini kita matikan terlebih dahulu routernya, jangan lupa. Kemudian kita kasih yang ini NM1FTF. Kalau sudah di sini kita bisa nyalakan. Kemudian kita bisa ke CLI. Kita tunggu saja teman-teman, masih loading. Kemudian di sini no. Kemudian kita bisa enable config. Kemudian kalau sudah di sini kita bisa mengkonfigurasi IP yang menuju ke router 1 terlebih dahulu. Di sini IP-nya yaitu 10.2 milik F4.0/1. 0 interface F4.0/0. Kemudian IP add 10.10.10.2. Kemudian subnet mask-nya 255.255.255.0. Kemudian di sini kita bisa enter. Kalau sudah di sini kita juga jangan lupa subnet ya teman-teman. Nah, oke sudah. Kemudian kita akan mengkonfigurasi yang menuju ke switch. Jadi di sini F4.0/1 interface F4.0/1 IP add 192.168.1.1, kemudian 255.0, kita bisa enter. Kemudian subnet ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini tadi kan kita mengkonfigurasi untuk router satunya itu kita mengkonfigurasinya itu subdomainnya itu, sub interface-nya itu kan kita mengkonfigurasinya satu persatu ya teman-teman, dari mulai VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, nah itu kan satu-satu. Nah, di sini kita akan membuat server ini, 3 ini tuh dia akan mendapatkan IP DHCP ya teman-teman. Nah, di sini kita konfigurasinya di router 1, di router 2. Kemudian di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa ketikkan IP DHCP full. Nah, di sini itu kita tuliskan namanya teman-teman. Nah, di sini namanya terserah teman-teman apa. Misalkan di sini server saja namanya. Kemudian kita bisa enter. Kalau sudah di sini kita bisa masukkan networknya. Networknya di sini kita mau memasukkan yang ini nih teman-teman. 192.168.1.0, kemudian /24 berarti 255.0. Seperti ini teman-teman. Kalau sudah di sini kita bisa enter.
Kalau sudah, di sini kita bisa ketikkan default strip router. Dan di sini default routernya itu yang akan kita jadikan sebagai gateway ya teman-teman. Ini dia 1.1.192.168.1.1. Kemudian di sini kita bisa enter. Kalau sudah, di sini kita bisa ketikkan DNS servernya. DNS strip server. Kita menggunakan Google saja ya teman-teman, yaitu 8.8.8. Kalau sudah, di sini kita bisa enter. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan mencoba untuk request IP DHCP yang ada di server. Kita masuk ke server 1 terlebih dahulu. Kita pergi ke desktop, IP configuration. Nah, di sini kita akan menjadi DHCP teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini teman-teman bisa lihat dia sudah langsung terisi 192.168.1.2. Kemudian gateway-nya juga sama. Oh ya teman-teman, mohon maaf, di sini sebelum kita lanjut request IP DHCP ke dua server lainnya, di sini kita perlu mengkonfigurasi terang terlebih dahulu ke switch 2, karena di sini kita belum mengkonfigurasinya teman-teman. Ini enable, kemudian config. Kemudian di sini kita bisa masuk ke interface yang menuju ke router 2, yaitu FA0/1. Kalau sudah, di sini kita bisa ketikkan flexport media trans seperti ini disingkat. Nah, oke, kalau sudah seperti ini, kita percepat saja biar lampunya hijau. Oke, sudah. Kalau sudah, kita baru bisa melanjutkan request IP DHCP ke kedua server lainnya ya teman-teman. Langsung saja di sini kita pergi ke desktop IP configuration, kemudian pilih DHCP. Nah, oke, sudah. Kalau sudah, kita pergi ke server ketiganya, desktop IP configuration, kemudian DHCP. Nah, oke teman-teman, sudah. Nah, teman-teman, di sini sebelum kita kembali ke topik awal yaitu ACL. Nah, di sini sebelumnya kita harus konfigurasi router terlebih dahulu ya teman-teman, karena di sini PC dengan servernya itu belum bisa terhubung atau belum bisa berkomunikasi. Dan di sini saya akan menggunakan mode dynamic routing OSPF. Di sini kita pergi dulu ke router 1. Kita enable. Kemudian config. Nah, teman-teman, di sini langsung saja ketikkan router OSPF 1 ya teman-teman, saya maunya 1. Kita bisa enter. Kalau sudah, di sini kita bisa mempromosikan network yang ada di setiap VLAN-nya. Di sini kita ketikkan network. Di sini networknya berarti 10.0, mulai dari VLAN 10 dulu. 10.0 slash-nya sama. Oh ya teman-teman, di sini teman-teman tidak lupa kan kalau di router OSPF itu kita tidak menggunakan subnet max, tapi kita menggunakan wildcard. Nah, di sini karena slash-nya 24, otomatis di sini wildcard-nya itu 0.0.0.255. Jangan sampai lupa ya teman-teman untuk wildcard-nya, karena ini kan juga kita sudah membahasnya di video sebelumnya yang di bagian dynamic routing OSPF. Nah, di sini selanjutnya kita tuliskan areanya teman-teman. Areanya di sini area 0 saja. Kalau sudah seperti ini, kita bisa enter. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk VLAN 20. Di sini networknya 20.0. Area dan wildcard-nya sama, enter. Dan kita juga lakukan untuk IP yang VLAN 30. Kita bisa enter. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa mempromosikan IP yang ada di routernya nih, yaitu 10.0 dan 20.0 ini. Kita bisa langsung ketikkan network 10.10.10.0, kemudian wildcard-nya sama 0.0.0.255, kemudian areanya juga 0. Nah, kita di sini bisa enter. Kemudian kita ganti juga di sini untuk 20-nya 20.0, wildcard-nya sama dan areanya juga sama. Kalau sudah, di sini kita bisa enter. Nah, oke teman-teman, kita sudah selesai melakukan dynamic routing OSPF di bagian router 1 sini. Nah, kita perlu melakukan hal yang sama ke router 2 teman-teman. Di sini kita pergi ke router 2, kemudian exit, kemudian router OSPF 1 teman-teman, karena saya inginnya 1 sebenarnya, nggak sama juga nggak apa-apa, bisa beda, tapi saya maunya sama saja. Kita bisa enter. Kemudian kita bisa mempromosikan network yang ada di routernya terlebih dahulu, yaitu 10.0 dan 1.0 ini ya teman-teman. Langsung saja di sini network 10.10.10.0, wildcard-nya sama 0.0.0.255, kemudian areanya juga sama 0 saja. Kita bisa enter. Kemudian untuk 192.168-nya di sini kita ganti 168 titik. Nanti teman-teman, mohon maaf salah. Titik 1.0 seperti ini teman-teman. Kalau sudah di sini wildcard-nya sama dan areanya juga sama, di sini kita bisa langsung enter saja. Oke teman-teman, kalau sudah di sini kita bisa cek ya dengan IP root. Di sini do show IP root di router 2-nya. Nah, teman-teman, di sini sudah terdapat informasi OSPF dari VLAN 10 sampai 30 sudah ada ya teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa uji coba mengirimkan paket. Misal dari PC 5 ingin mengirim paket ke server 1. Nah, ini awal-awalan juga masih gagal teman-teman, kita coba lagi, itu sudah biasa. Nah, oke, di sini sudah successful ya. Kemudian di sini kita juga bisa coba mengirimkan paket dari PC 4 ke server 2. Masih gagal teman-teman karena awalan. Kita coba lagi, nah sudah successful. Kita juga bisa coba untuk yang di VLAN 10 mengirimkan paket ke server 3. Sudah pasti gagal teman-teman, kita coba lagi. PC 1 ke PC 3. Oke teman-teman ya, sudah successful ya. Nah, oke teman-teman, di sini kita kembali ke topik awal yaitu ACL. Nah, di sini teman-teman kita akan membahas dulu nih apa itu ACL. Nah, ACL itu sama dengan firewall ya teman-teman. Firewall yang ada di MKCNA. Tapi kalau yang di CCNA ini kita bisa menyebutnya dengan ACL atau Access Control List. Nah, teman-teman, ACL ini bermaksud jika ada suatu klien atau PC yang mengirim paket ke server, kemudian nantinya paket itu akan diblokir. Jadi si servernya itu tidak
Jadi si servernya itu dia bisa menentukan apakah paketnya bisa diterima atau justru malah diblokir. Nah, nantinya teman-teman kita akan belajar untuk studi kasus ya. Semisal untuk VLAN 30 ini, dia ingin mengirim paket ke server 2. Nah, nanti paketnya itu akan terblokir. Jadi nanti kalau VLAN 30 ingin mengirim paket ke server 2, dia tidak bisa teman-teman, karena nanti paketnya akan diblokir oleh servernya. Nah, lalu teman-teman di sini untuk ACL itu dia terdapat dua jenis. Yang pertama di sini tuh ada jenis standar. Nah, di sini standar itu yang akan kita gunakan nantinya. Kemudian yang kedua itu ada jenis extended. Ya, teman-teman. Nanti extended akan kita bahas pada akhir video. Oke, teman-teman, di sini langsung saja kita akan mengkonfigurasi studi kasusnya. Di sini kan tadi studi kasusnya itu VLAN 30 akan terblokir paketnya kalau mengirim ke server 2. Jadi, di sini karena studi kasusnya ada di server 2, kita mengkonfigurasinya yang di router 2 ya, teman-teman. Di sini enable terlebih dahulu, kemudian config. Kemudian di sini kita bisa ketikkan access list, kemudian tanya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk standar ya menyediakan dari 1 sampai 99, sedangkan extended dari 100 sampai sekian. Nah, di sini saya ingin menggunakan standar, jadi saya ingin 1 saja. Kemudian di sini kita bisa tanda tanya lagi, teman-teman. Nah, di sini teman-teman untuk akses list 1 kemudian mode standar ini terdapat 3 jenis lagi, teman-teman. Yang pertama ada deny. Nah, deny ini nantinya paketnya akan kita blokir ya, teman-teman. Actionnya itu blokir. Sedangkan kalau permit nanti dia akan diizinkan atau tidak akan diblokir. Nah, sudah jelas kan tadi studi kasusnya kita akan memblokir paket yang dari PC 5, dari PC yang ada di VLAN 30 ke server 2. Jadi di sini kita menggunakan deny. Kemudian di sini kita bisa tanda tanya lagi. Nah, di sini untuk deny juga terdapat 3 jenis nih, teman-teman. Kita bahas dari yang bawah. Nah, kalau di sini ada yang host nih, teman-teman. Nah, host ini nantinya kita bisa memblokir dengan cara memasukkan sebuah IP dari PC 1 saja ya, teman-teman. Jadi host itu digunakan kalau hanya PC 5 yang ingin kita blokir ke server 2. Nah, itu hanya 1 ya, teman-teman. Sedangkan kalau any ini teman-teman bisa untuk siapa saja ya, teman-teman. Kemudian di sini ada ABCD. Nah, kalau mode ABCD ini teman-teman dia harus menuliskan networknya. Nah, jadi kan di sini kita akan studi kasus dengan memblokir VLAN 30 ke server 2 ya. Jadi di sini otomatis kita harus menuliskan network dari VLAN 30-nya, yaitu di sini 192.168.30.0. Jadi sudah jelas ya, teman-teman. Di sini kita menggunakan metode yang ABCD. Dan di sini setelah deny kita bisa langsung ketikkan networknya saja, yaitu 192.168.0. Kemudian di sini kita bisa tanda tanya lagi. Nah, di sini kita masih diminta untuk memasukkan wildcard-nya ya, teman-teman. Nah, di sini kan /24 berarti wildcard-nya di sini 0.0.0.255 seperti ini. Kemudian di sini bisa tanda tanya lagi. Nah, oke, kalau sudah tanda tanya kemudian ada informasi CR seperti ini, berarti sudah bisa kita enter ya, teman-teman. Coba di sini kita enter. Kemudian di sini kita bisa melihatnya di do show, access, link. Oh, salah, teman-teman, mohon maaf, please. Seperti ini kita bisa enter. Oke, teman-teman, di sini sudah terdapat informasi 10 deny network 192.168.30.0 yang merupakan network dari VLAN 30. Nah, oke, teman-teman, di sini konfigurasinya tidak sampai di situ saja, teman-teman, karena di sini meskipun tadi kita sudah mengatur deny VLAN 30 saja, tapi untuk VLAN 10 dan 20-nya di servernya itu informasinya masih deny, teman-teman. Nah, nanti kita akan membuat supaya VLAN 10 dan 20 itu aksesnya bisa diizinkan untuk mengirimkan paket ke server 2, sedangkan kita pengecualian dengan VLAN 30 nanti dia akan diblokir ya, teman-teman. Nah, langsung saja di sini kita ke router 2. Nah, oke, teman-teman, jadi kan tadi kita akan mengkonfigurasinya di router 2. Nah, tadi kita untuk mengkonfigurasi ini tadi, teman-teman, akses list 1 deny 192.30.1 kita itu udah pengecualian ya, teman-teman. Itu termasuknya kita mengecualikan VLAN 30 agar dia dapat terblokir, sedangkan untuk VLAN 10 dan 20 nantinya akan kita ubah menjadi ANI ya, teman-teman, karena ANI itu kan untuk semuanya. Nah, untuk semuanya itu kan berarti untuk VLAN 10 dan 20, sedangkan 30 kan tidak, karena kita sudah mengecualikannya. Nah, di sini langsung saja kita konfigurasi dengan akses list. Kemudian di sini kita bisa akses listnya sama ya, teman-teman. Kemudian kita bisa tanda tanya. Nah, di sini teman-teman sebelum kita ketik ANI, itu kita harus memilih dulu nih, karena kan tadi ada 2, deny dan permit. Jadi di sini kan kita sudah deny untuk pengecualian. Jadi di sini kita akan permit untuk memperbolehkan ya. Permit. Kemudian tanda tanya lagi. Nah, di sini baru kita ketik ANI karena ANI itu untuk semuanya. Nah, ini seperti ini. Kalau sudah kita bisa enter ya, teman-teman. Oke, teman-teman, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan direction access list-nya. Nah, di sini untuk direction access list itu terdapat 2, in dan out. Kalau in itu masuk, out itu keluar, teman-teman. Jadi di sini kan di router 2 juga memiliki 2 interface, FA0/0 dan FA0/1. Nah, misalkan teman-teman di sini VLAN 30 yang PC 5 ini ingin mengirimkan paket ke server 2. Nah, di sini rutenya kan dia melewati ini ya. Dia keluar ke interface ini FA0/0 dari router 1, kemudian dia masuk ke interface router 2 yaitu FA0/0. Kemudian di sini nantinya kita akan menentukan nih, dia paketnya itu akan diblokir di FA0/0 atau di FA0/1. Nah, di sini teman-teman nantinya di studi kasus ini kita akan memblokir paket yang dari PC 5 ini, diblokirnya itu di FA0/1 ya, teman-teman. Jadi seperti itu konsep dari direction action list-nya, access list-nya, teman-teman. Di sini langsung saja kita mengkonfigurasinya. Kita masuk ke router 2, kemudian di sini kita bisa ketikkan IP access/group. Kemudian di sini kita tulis 1, kita bisa tanda tanya. Oke, teman-teman, mohon maaf di sini terdapat kesalahan. Harusnya kita masuk ke interface-nya dulu, teman-teman. Nah, jadi kita kan tadi mau ngeblokir
paket outnya di EVA 0/1. Jadi kita pergi ke situ. Baru kita tuliskan tadi akses list baru kita tuliskan tadi teman-teman IP akses slice group kemudian 1 dan datanya. Nah di sini ada 2, in dan out. In itu masuk, out itu keluar. Jadi di sini in itu akan kita taruh di EVA 0/1 dan out akan kita taruh di EVA 0/in itu teman-teman akan kita taruh di EVA 0/0 dan out itu akan kita taruh di EVA 0/1 karena di sini paketnya akan masuk ke sini teman-teman. Jadi di sini tempat terblokirnya paket itu. Nah jadi di sini kita bisa ketikkan out ya. Kemudian bisa enter. Kalau sudah di sini kita bisa uji coba dengan mengirimkan paket ya dari PC 5 ke server 2. Nah, misalnya teman-teman di sini itu pilot. Kalau kurang percaya di sini kita bisa coba lagi untuk kedua kalinya. Oke, teman-teman di sini tetap pilot ya. Kita coba terlebih dahulu. Untuk membuktikan kita juga bisa mengirim paket dari VLAN 20 nih PC 3 ke server 2 coba. Dia sudah langsung successful ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi sekarang kita akan mempelajari untuk direction action list ya teman-teman. Tadi yang in dan out. Nah tadi kan untuk yang in ini kan di EVA 0/0 ya. Sedangkan untuk yang out itu di EVA 0/1. Nah, sekarang teman-teman kita nanti akan mencoba untuk outnya itu ada di EVA 0/0 dan ini itu ada di EVA 0/1. Nah, oke teman-teman, langsung saja di sini kita buka router 2-nya. Di sini kita bisa ke interface EVA 0/1. Kalau sudah di sini kita bisa ketikkan no IP access scope 1 out seperti ini. Kemudian kita bisa enter. Kemudian di sini kita bisa di show says save list seperti ini, kita bisa enter. Nah, oke teman-teman, di sini untuk konfigurasi yang VLAN 30 yang deny ini itu masih ada teman-teman, tapi nantinya konfigurasi ini tuh nggak berfungsi teman-teman, karena tadi kan kita sudah menghapus direction actionnya. Ini out kita sudah hapus dia ya. Di sini kita akan coba mengirimkan paket dari PC 5 yang ada di VLAN 30 ke server 2. Nah, mungkin ini masih awal-awal jadi dia masih pilot, kita coba lagi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini dia sudah successful ya. Nah, oke teman-teman, di sini coba akan kita tanamkan kembali untuk directionnya ya teman-teman. Di sini kita nolnya dihapus ya teman-teman. Jadi IP access group 1 out, kita enter. Kemudian kita akan coba lagi mengirimkan paket dari PC 5 ke server 2. Nah, dia langsung pilot teman-teman. Karena tadi kan kita sudah memberikan direction actionnya. Nah, tapi coba kita kirimkan paket dari VLAN 30 ke router 2. Nah, di sini dia successful. Nah, kenapa demikian? Karena paket itu belum melewati EVA 0/1 teman-teman. Nah, nantinya teman-teman kita akan memasang direction action out-nya itu di EVA 0/0 supaya nanti di router 2 juga dia bisa. Oke teman-teman, nantinya kita akan menanamkan direction action-nya itu berada di EVA 0/0 ya teman-teman. Di sini kita langsung buka saja routernya. Kita exit terlebih dahulu. Dan di sini kita masuk ke interface EVA 0/0. Kemudian di sini kita ketikkan tadi teman-teman IP access group 1, ini outnya kita ganti menjadi in. Kalau sudah kita bisa enter. Nah, di sini kita akan uji coba ping mengirimkan paket dari PC 5 ke router. Nah, dia juga sudah valid ya. Kita coba lagi PC 5 ke server 3. Nah, dia juga valid teman-teman. Nah, itulah sebabnya kita mengkonfigurasi control access list ini di router 2 teman-teman. Nah, kalau kita konfigurasi di router 1, dia juga bisa ikutan ke blokir di sebelah sininya ya teman-teman. Nah, di sini nanti kita akan coba untuk mengkonfigurasi access control list di router 1. Directionnya di router 1 ya teman-teman. Nah, tapi teman-teman sebelum itu kita bisa ke router 2 terlebih dahulu ya. Di sini kita hapus saja untuk direction actionnya in. Di sini no ya teman-teman, kita tambahkan no IP access group 1 in, kita enter. Kalau sudah kita pergi ke router 1, enable, kemudian config. Di sini kita bisa ketikkan access strip group 1 permit ani teman-teman. Kemudian kita bisa enter. Oke teman-teman, mohon maaf di sini terdapat kesalahan. Harusnya di sini bukan grup ya teman-teman, tapi list. Di sini kita hapus terlebih dahulu grupnya dan kita gantikan menjadi list. Kemudian di sini kita bisa enter. Kalau sudah enter, di sini teman-teman bisa melihatnya di show access list seperti ini. Nah, oke teman-teman, di sini kita sudah mengizinkan untuk semua yang interface yang ada di router 1 itu kita bolehkan hapusnya. Jadi di sini kita sudah mengizinkan semua VLAN untuk paketnya itu tidak diblokir di router 1-nya ya teman-teman. Nah, tapi teman-teman, kali ini kita nanti akan mencoba untuk memblokir VLAN 30 agar tidak bisa mengirimkan paket ke router 1 ya teman-teman. Di sini langsung saja kita pergi ke konfigurasinya. Di sini kita pergi ke sub interface VLAN 30. Jadi interface EVA 0/1 teman-teman di sini, kemudian titik 30. Kita bisa enter. Kemudian di sini nanti kita akan menambahkan access list dan directionnya. Di sini kita ketik access group 1. Nah, oke teman-teman, di sini kita tambahkan di awalnya itu ditambahkan IP ya teman-teman, mohon maaf saya salah. IP access strip group 1, kemudian di sini kita ketikkan in. Nah, di sini teman-teman
Nah, jadi teman-teman di sini untuk in itu kita taruh di FA0/1 ya teman-teman, dan outnya kita taruh di FA0/0. Jadi nanti teman-teman dia tidak akan bisa ping ke router 1 maupun ke area sini, ke area server ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba kembalikan lagi untuk akses directionnya. Nah, di sini kita ganti tambahkan teman-teman no IP akses group 1 in enter, supaya dia tidak terblokir paketnya yang ada di router 1. Kemudian di sini kita akan kembalikan lagi di router 2-nya. Tadi kan kita taruh outnya di FA0/0 teman-teman. Nah, sekarang kita akan kembalikan di router 2-nya menjadi outnya itu di FA0/1. Di sini kita ketikkan interface FA0/1, kemudian enter. Di sini kita ketikkan IP akses group 1 out teman-teman seperti ini. Kemudian kita bisa enter. Nah, oke teman-teman, di sini kita akan pergi ke materi yang terakhir. Nanti di sini kita akan belajar sequence number ACL ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman nantinya di sini kita akan belajar tadi kasus. Nah, misal di sini nanti untuk PC2-nya itu akan diblokir sama servernya. Nah, tapi bukan dari keseluruhan VLAN-nya teman-teman, hanya menyertakan PC2 saja. Nantinya PC1 masih bisa mengirimkan paket ke server, namun PC2 tidak bisa karena nanti kita akan mengecualikan PC2 saja, tidak per VLAN ya teman-teman. Nah, karena di sini arahnya ke server, jadi di sini kita konfigurasinya di router 2. Nah, di sini kita bisa exit terlebih dahulu di router 2-nya teman-teman. Kemudian di sini kita bisa ketikkan akses straight list 1 DNI ya teman-teman. Kemudian di sini kalau DNI itu kita harus menuliskan IP dari PC2-nya karena di sini kan kita ingin memblokir PC2 tidak VLAN-nya. Nah, di sini kita ketikkan IP-nya. Nah, kalau punya salah itu di PC2-nya itu IP-nya 10.3 ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa ketikkan 10.3. Kalau salah teman-teman di sini kita ulangi. Nah, di sini kita bisa ketikkan DNI, kemudian di sini kita bisa ketik 192.168.168.10.3. Kalau sudah di sini kita bisa enter ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa melihatnya di show akses list seperti ini. Kita bisa enter. Nah, oke, di sini sudah ada ACL 10, 20, dan 30 ya teman-teman. Di sini juga sudah ada ACL 30 DNI host 10.3 PC2 ya teman-teman. Kalau sudah di sini kita bisa coba mengirimkan paket ya dari PC2 ke server. Di sini saya delete terlebih dahulu, kita ulangi teman-teman. Dari PC2 ke server 1. Nah, di sini tuh masih successful teman-teman. Nah, kenapa nih? Padahal kan kita sudah mengkonfigurasi tadi direction action list-nya. Nah, di sini teman-teman kita bisa lihat di router 2-nya. Nah, oke teman-teman, di sini teman-teman bisa lihat di sequence 20 permit any itu ACL-nya itu nambah teman-teman jadi 18. Nah, di sini teman-teman karena di sini saya menggunakan topologi yang baru, jadi ini tidak kelihatan pada do show akses list sebelumnya. Jadi di sini tuh harusnya nanti ada sequence-nya berapa. Nah, karena di sini sequence-nya udah nambah teman-teman, ibaratnya sudah sangat besar sekali 18 match. Jadinya di sini untuk ACL 30-nya itu diikutnya ke ACL 20 teman-teman yang permit any, karena di sini kan dia permit any mengizinkan semuanya. Jadi dia ikutnya ke situ. Nah, di sini sistemnya itu juga melihat kalau yang ACL 30 ini punya IP 10.3 itu sangat tidak macam ya teman-teman, gengnya itu tidak macam, jadinya sistemnya ini langsung memilih untuk ACL 30 ini masuk ke ACL 20. Nah, gimana nih cara mengatasinya? Nah, di sini teman-teman caranya kita bisa ketikkan IP access list standar. Di sini kita ketik tanda tanya. Nah, di sini kita harus memilih dari angka 1 sampai 99. Saya pilih 1. Dan di sini angka 1 itu menandakan kalau kita pergi ke akses list 1 ya teman-teman. Di sini kita bisa enter. Nah, kemudian kalau sudah di sini kita bisa ketikkan untuk sekuensinya 30 ini. Jadi di sini num 30. Kemudian kalau sudah di sini kita bisa lihat terlebih dahulu di do show access list. Nah, teman-teman di sini bisa lihat sekuensi 30-nya sudah hilang ya teman-teman. Kemudian di sini kita bisa menambahkan sekuensinya lagi, namun di bawah angka 18 ya teman-teman, agar dia bisa berfungsi ACL-nya. Di sini kita bisa membuatnya dengan mengetikkan angkanya. Misal di sini saya mau sekuensinya 10, kemudian di sini kita bisa ketikkan 10, kemudian kita bisa deny, kemudian host. Nah, karena kita ingin memblokir hanya PC2 saja, jadi sini kita ketikkan IP-nya titik 10.3. Terus sudah kita bisa enter. Nah, oh ya teman-teman, mohon maaf, 10 sekuensi 10 itu sudah ada ya teman-teman. Ya ampun, jadi di sini kita ganti saja ya. Misal di sini saya mau menggantinya jadi 11 deny host isi 2 ya teman-teman. Kemudian di sini kita bisa enter. Nah, kalau sudah di sini kita bisa ketikkan lagi do show access list. Nah, oke teman-teman, di sini sudah ada ya sekuensi number 11, kemudian sudah ada deny host PC2. Kalau sudah di sini kita bisa coba kirimkan paket ya teman-teman dari PC2 ke server 2 misal. Nah, dia juga sudah valid lagi. Nah, kita coba lagi dari PC2 ke server 1, coba. Nah, dia juga sudah valid ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini kita bisa lihat lagi di router 2-nya, do show access list. Kemudian kita bisa enter.
Nah, oke teman-teman, di sini untuk sequence 11 DNA host IPv2 itu sudah ada peningkatan 2 match ya teman-teman. Nah, di sini 2 match itu bisa diibaratkan dengan berapa kali kita mencoba mengirimkan paket ya teman-teman. Di sini tadi kan kita sudah mencoba 2 kali mengirimkan paket dari PC2 ke server 1 dan 2 ya teman-teman. Jadi dia sudah ada peningkatan matchnya menjadi 2. Dia tidak lagi masuk ke sequence 20 karena nilainya sudah lebih kecil. Nah, oke teman-teman, segitu dulu video pembahasan kita kali ini. Mohon maaf bila terdapat banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.